Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan nama saya Ririn Dwi Arianti dengan NIM 2323240136. Hari ini kita akan belajar tentang pemerintahan pusat di Indonesia. Kita akan bahas siapa saja yang menjalankan pemerintahan pusat, apa tugasnya dan bagaimana strukturnya. Yuk simak sampai akhir. Pemerintahan pusat adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh wilayah negara Republik Indonesia secara nasional. Pemerintahan pusat berpusat di ibu kota negara, yaitu di kota Jakarta. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang artinya hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur dari Sabang sampai Merauke. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan pusat, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 UUD 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pemerintahan pusat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kebijakan nasional lainnya. Jadi, meskipun ada pemerintahan daerah, semua tetap berada di bawah naungan pemerintahan pusat yang berdaulat atas seluruh wilayah negara Indonesia. Struktur pemerintahan pusat di Indonesia terdiri atas 3 kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya bekerja sesuai prinsip pemisahan kekuasaan, saling melengkapi dan saling mengawasi agar pemerintahan berjalan dengan adil, transparan, dan demokratif. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, membuat kebijakan nasional, mengangkat menteri, memimpin angkatan bersenjata, dan mewakili Indonesia dalam hubungan internasional. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta menyusun anggaran negara. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai legislasi atau membuat undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan persetujuan anggaran negara. Sedangkan DPR mempunyai tugas yaitu mewakili kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Sementara itu, MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden, serta berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berfungsi mengadili perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di tingkat kasasi serta mengawasi peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung bertugas mengadili perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di tingkat kasasi serta mengawasi peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa pemilu, dan memutuskan sengketa atur lembaga negara. Sementara Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dan memberi rekomendasi pengangkatan hakim agung. Ketiga lembaga ini memastikan keadilan diangkat secara independen dan adil. Tugas dan fungsi pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengelola seluruh urusan penting negara yang bersifat nasional dan strategis. Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh Presiden bersama para menteri dan lembaga negara lainnya. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, beberapa tugas utama pemerintahan pusat meliputi yang pertama yaitu pertahanan dan keamanan nasional, seperti membentuk TNI dan menjaga kedaulatan rakyat. Yang kedua, hubungan luar negeri, termasuk menjalin kerjasama dengan negara lain dan mengangkat duta besar. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dan keuangan, seperti menyusun anggaran pendapatan belanja negara, mengatur perpajakan, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang keempat, pendidikan nasional, misalnya menyusun kurikulum, menetapkan standar pendidikan, dan pemerataan akses sekolah di seluruh Indonesia. Yang kelima, kesehatan nasional, seperti merancang program kesehatan masyarakat, imunisasi, dan pengendalian penyakit menular. Yang keenam, pengelolaan sumber daya alam.
yang melibatkan kebijakan energi, kehutanan, pertambangan, dan kelautan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan bencana dan keadaan darurat, termasuk koordinasi lintas wilayah dan bantuan cepat tanggap. Dengan fungsi-fungsi ini, pemerintah pusat berperan sebagai pengarah utama pembangunan nasional, menjamin keadilan nasional, dan menjaga kesatuan bangsa. Semua kebijakan yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Walaupun pemerintahan pusat memegang kendali akses seluruh urusan nasional, Indonesia juga menganut sistem desentralisasi. Ini berarti sebagian kewenangan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyebut bahwa pemerintah daerah memiliki hak ekonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Agar kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan harmonis, hubungan ini dibentuk dalam 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada penjabat di daerah, yang merupakan panjangan tangan pusat seperti gubernur, misalnya dalam urusan administratif seperti pembuatan paspor atau pengawasan keuangan negara. Yang kedua yaitu desentralisasi, pemberian wewenang dari pusat kepada daerah otonom seperti pemerintahan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, misalnya pengelolaan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan, tugas dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sifatnya membantu pelaksanaan kebijakan nasional. Contohnya, pelaksanaan program bantuan sosial dari pusat oleh pemerintah daerah. Hubungan antara pusat dan daerah dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, menjangkau seluruh wilayah, dan dapat menyentuh dengan kondisi lokal. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan merata dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengatur seluruh wilayah Indonesia. Dapat kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan di atas, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengatur seluruh wilayah Indonesia dengan 3 kekuasaan utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah pusat bekerja untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, semua urusan negara dapat diselenggarakan dengan efektif. Mari kita jadi warga negara yang baik dan memahami sistem pemerintahan, menaati peraturan, dan ikut serta membangun bangsa. Terima kasih sudah membersamai belajar hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.